Tamara merasa kaget, lalu dia pun ingin membalikkan kepalanya. Ternyata masih ada orang di sini. Di sini terdapat berapa banyak master hebat. Hanya saja, Tamara pun langsung sadar kembali. Bajingan ini pasti sedang membohongi dirinya. Kalau gitu, pistol dirinya pasti akan langsung diraih. Pasti tidak boleh membalikkan kepala. Tamara pun berusaha untuk tidak menatap ke belakang. Benar saja, di belakangnya tidak terdapat apapun. Tamara merasa lega, untung dirinya tidak terjebak. Meskipun dirinya tidak terjebak, tetapi dia pun terganggu. Bagi Reka, jika Tamara hanya merasa terganggu selama 1 detik, dia pun tetap bisa meraih nyawa Tamara dengan mudah. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Reka pun melempar sebatang jarum ke pergelangan tangan Tamara. Tangan Tamara menjadi mati rasa, lalu dia pun melepaskan pistol yang dipegang olehnya. Kepala Tamara pun seperti ingin meledak, dia langsung membungkuk untuk ambil pistolnya. Pistol merupakan kesempatan satu-satunya untuk tetap hidup. Sedangkan Lone sudah punya persiapan dari awal, dia langsung menendang kursi yang ada di sampingnya ke arah Tamara. Tamara mundur beberapa langkah ke belakang, sedangkan kursi itu pun langsung hancur. Tidak menunggu Tamara bereaksi, Lone Wolf menendang Tamara, dia meraih lengannya, dan berhasil menangkapnya. Mereka bertiga bekerja sama dengan sangat baik, mereka sama sekali tidak memberikan waktu kepada Tamara. Tamara pun seperti seekor cacing yang dipermainkan oleh mereka bertiga. Tamara merasa frustrasi. Di hadapan mereka bertiga, Tamara sama sekali tidak bisa melakukan apapun, dan dia pun sudah ditangkap. Tamara merasa curiga dengan dirinya, dulu tidak peduli dalam menghadapi siapapun, bahkan jika orang itu adalah seorang master, setidaknya dia pun bisa melarikan diri. Tetapi sekarang tampaknya kemampuan dirinya terlalu lemah. Bahkan 3 pria tidak tahu malu seperti ini pun tidak bisa dikalahkan, sungguh jijik. Dirinya sama sekali tidak punya kualifikasi untuk menjadi seorang pembunuh. Tamara mana mungkin akan mengetahui ini bukan salah dirinya. Jika pukul dirinya sampai mati, Tamara juga tidak akan menyangka 3 orang yang ada di depannya bukan preman, melainkan adalah Tuan Agung Valkyrie, dengan 2 jenderal yang dididik oleh dia secara langsung. Aneh jika Tamara bisa mendapatkan keuntungan dari mereka bertiga. Tamara segera menenangkan dirinya, dan memikirkan apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Pedoman Pembunuh Bab 1 Pasal 1. Jika seorang pembunuh ditangkap, dan kemungkinan untuk melarikan diri lebih rendah dari 70%, maka pembunuh harus mati bersama dengan lawan, jika tidak, pembunuh harus bunuh diri dengan makan racun. Sekarang dirinya sudah tidak mempunyai kesempatan untuk membunuh musuh. Kalau begitu, juga hanya bisa bunuh diri dengan makan racun. Tamara menarik nafas, dia bersiap-siap untuk bunuh diri dengan memakan kapsul racun yang ada di dalam mulutnya. Hanya saja pada detik itu juga, Reka tiba-tiba menamparnya, plak. Tamparan itu mendarat di pipi Tamara. Suaranya terdengar sangat nyaring. Pipi kiri Tamara pun mulai mati rasa, dia memuntahkan darah, kapsul racunnya pun ikut keluar. Tamara tertegun di sana, aku ditampar. Aku adalah pembunuh kelas S, dan aku pun ditampar oleh orang lain, bahkan orang itu adalah seorang pria. Sial, 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 sial. Kamu berani tampar aku. Bahkan masih begitu kuat, tidak bisa ditahan lagi. Aku adalah bahan tawaan di dunia pembunuh. Tamara pun tidak bisa bersabar lagi, dia mulai berteriak di sana. Sial. Kurang ajar, plak. Reka langsung menamparnya lagi, diam. Tamara, aku, plak. Tamara, sial, plak. Ketika Tamara ingin berkata, Reka pun langsung menamparnya. Dalam waktu 1 menit, wajah Tamara seolah-olah pun seperti kepala babi. Ini pun membuat orang-orang yang lihat merasa kasihan. Tamara benar-benar menangis. Wanita yang lebih unggul daripada pria ini, dipukul Reka hingga menangis. Ketika menghadapi Reka dan lainnya, emosinya hilang. Dia menyalahkan dirinya sendiri, maaf, grup pembunuh, aku telah mempermalukan kalian. Kurasa di dunia ini tidak ada pembunuh yang lebih menderita dariku.
Reka menggosok pergelangan tangannya, kulit wajahnya sungguh tebal, sehingga membuat tanganku sakit ketika memukulnya. Tamara, tolong, jangan menghinaku, oke? Biarkan aku senang. Reka, sekarang, jelaskan padaku apa niat busukmu. Mulut Tamara dipukul hingga bengkak, dan suaranya tidak terdengar jelas. Tidak mungkin, Reka, memiliki kemampuan membunuhku. Reka, membunuhmu tidak diperlukan keahlian. Untuk membuatmu hidup menderita, barulah diperlukan keahlian. Tamara, walaupun kau tidak menyerah, aku tetap tidak akan pernah mengatakannya. Reka menghela nafas, hei, aku tidak ingin menggunakan keahlian membunuh ini. Namun, untuk mengulur waktu, aku harus menggunakannya. Tamara, hubungi bosmu, aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Tamara memandang Reka dengan ekspresi terkejut, kau memintaku untuk menghubungi grup Akatsuki. Apa? Kau tidak khawatir mereka akan melacak lokasi dan datang untuk membalas dendam padamu? Reka, balas dendam padaku. Kau terlalu banyak pikir. Mungkin mereka tidak hanya membalas dendam padaku, bahkan mereka akan berlutut dan memanggilku Tuan. Tamara, aku sudah pernah melihat pembual, namun aku belum pernah melihat seorang pembual ulung seperti kau. Kamu memang memiliki kemampuan untuk menangkapku, tetapi di depan seluruh grup Akatsuki, kau sama lemahnya dengan seekor serangga. Reka menghela nafas dengan emosi, hei, lebih baik kau langsung telepon. Sekalian, sampaikan pesanku pada orang itu. Pada malam hari, di pegunungan yang sunyi, cahaya rembulan yang menyinari hutan bambu, di tepian sungai terdengar kicauan burung. Adik perempuan mengenal suara itu. Tamara tidak paham. Apa maksud puisi ini? Mengapa harus menyampaikannya pada bos? Namun, tanpa bertanya, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, bos, sekarang aku sedang dalam perjalanan pulang, dan aku tidak mampu menghubunginya. Aku hanya dapat menghubungi Tuan Muda. Reka mengerutkan kening, Tuan Muda. Apakah bosmu sudah menikah? Tamara menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan Muda adalah murid bos, bukan anaknya. Reka menghela nafas lega, yoh, tidak apa-apa, hubungi saja. Dari samping, Luni Wolf dan Lone Wolf saling memandang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apa yang terjadi? Mengapa Reka sangat peduli dengan status perkawinan bos? Apakah Reka memiliki hubungan khusus dengan bos? Reka, boleh. Di depan mereka, aku tidak menolaknya, tetapi di dalam hati, aku tidak terima. Tamara mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Panggilan tersambung dengan cepat. Tamara, pimpinan, aku tidak berhasil dalam melaksanakan tugas. Aku ditawan oleh musuh. Aku siap dihukum. Ada keheningan di telepon. Setelah beberapa saat, terdengar suara seorang gadis, Tamara, aku akan mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. Beritahu orang itu, jika kau mati, maka keluarga mereka akan hancur. Jika kau hidup, kami akan menawarkan sejumlah uang kepadanya. Tamara berkata, pimpinan, dia juga memintaku untuk menyampaikan sebuah kalimat. Malam hari, di pegunungan yang sunyi, cahaya rembulan yang menyinari hutan bambu, di tepian sungai, sungai apa? Tanpa diduga, pimpinan tiba-tiba menjadi gelisah. Di tepian sungai terdengar kicauan burung. Di tepian sungai terdengar kicauan burung. Adik perempuan mengenal suara itu. Tamara segera mengangguk. Ya, hanya kalimat ini. Penyair mana yang menulis puisi ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Pimpinan berseru dengan penuh semangat. Itu adalah master. Puisi ini ditulis oleh ketua. Hanya ada 3 orang di dunia yang tahu puisi ini, 1 guru, 1 aku, dan yang satunya. Tamara, siapa yang memberitahumu puisi ini? Apakah orang itu bermarga Valkyrie? Tamara tampak tercengang, ya, nama keluarganya memang Valkyrie, namanya Reka. Tuan Muda berteriak, cepat, beri telepon pada ketua, guru. Mata Tamara hampir menatap ke bawah, pimpinan, kau bilang, bahwa orang yang bermarga Valkyrie adalah tuan kami. Pimpinan berkata, ya, itu adalah ketua. Tamara menarik napas dalam-dalam, kau salah, pimpinan, kau pasti salah.
Orang ini baru berusia sekitar 30 tahun. Pimpinan, apa hubungannya dengan usia? Apa kau lupa, master kita juga baru berusia 20-an. Tamara berpikir, benar juga. Dia menyerahkan telepon kepada Reka dengan linglung, ini, terimalah teleponnya. Reka menjawab telepon dengan suasana hati yang rumit. Halo. Begitu dia mengatakan sepatah kata, terdengar suara ledakan dari sisi lain. Murid Brundi Kraus, hormat ketua. Reka, tidak perlu sungkan. Beberapa tahun ini, Brundi, apa mastermu baik-baik saja? Tubuh Tamara bergetar. Brundi, itu nama panggilan bos. Di seluruh dunia, tidak ada yang berani memanggilnya dengan nama panggilan ini. Apa orang ini adalah ketua? Tamara tidak berdaya. Pimpinan berkata, ketua, dalam beberapa tahun ini, keadaan master kurang baik. Sejak kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, guru selalu mengirim orang untuk mencarimu, tetapi selama bertahun-tahun tidak berhasil. Master selalu memikirkanmu hingga sakit, sepanjang hari, dia merasa tertekan dan akhirnya pergi ke gunung, tidak mempedulikan urusan duniawi, dan bahkan hampir menjadi biarawati. Ketua, jika kau tidak kembali, aku khawatir Master tidak bisa bertahan hidup. Reka menghela nafas, beritahu mastermu, aku akan mengunjunginya dalam beberapa hari lagi. Lupakan saja, kau tidak perlu memberitahunya tentang kabarku, jangan sampai dia datang mencariku. Aku akan menemuinya ketika aku punya waktu. Sekarang, aku berada dalam masalah dan membutuhkan bantuan Tamara. Brundi Kraus berkata dengan sungguh-sungguh, ketua, tolong nyalakan hands-free. Reka menyalakan hands-free. Brundi Kraus, Tamara dengarkan perintah ini, bekerja samalah dengan ketua dan lakukan yang terbaik, kerahkan seluruh kemampuan, dan jangan mati dalam penyesalan. Tamara masih ingin memberontak, pimpinan, apa kau telah salah? Aku katakan padamu, Reka ini hanyalah seorang lelaki yang tak berguna. Brundi Kraus, Tamara, jangan paksa aku untuk mengeluarkan perintah demolish, cukup, demi Reka. Bahkan pimpinan rela mengeluarkan demolish, tampaknya kenyataan ini harus diterima. Dia tertunduk, Tamara menerima. Brundi Kraus masih ingin mengatakan sesuatu kepada Reka, tetapi perkataannya justru telah dipatahkan oleh Reka. Kemudian, keadaan sekitar menjadi sunyi. Tamara memandang Reka, dalam hati dia merasa sedih. Ya Tuhan, jangan bermain denganku lagi. Mengapa kau mengatur musuhku untuk menjadi ketua? Dia adalah lelaki yang tak berguna, seorang pengecut tidak berguna. Mungkin lebih baik aku mati. Lone Wolf dan Lone Wolf berbisik. Sudah terbukti, ada yang tidak beres di antara kakak dan bos mereka. Kakak kita hebat, dia sungguh tamak, inilah panutanku. Menurutmu, apakah di mata kakak ipar kita adalah orang yang sangat cantik? Kurasa, bahkan jika dia tidak secantik Tokia, itu masih lumayan. Kakak bukanlah orang yang baik, dia tidak pernah membahas tentang kakak ipar kedua. Aku ingatkan, jangan beritahu adik perempuan keempat tentang saudara ipar kedua, jika tidak adik perempuan keempat akan cemburu lagi. Raut wajah Reka kembali berubah, dan dia tidak tahan, kemudian dia membenturkan kakinya dan menendang kedua orang ini terbang. Reka memandang Tamara dan berkata, mengapa, kau tidak yakin? Tamara menghela nafas dengan lesu. Yakin, aku sangat yakin, dan sepenuhnya yakin. Hei, selama ini, Master tidak pernah tertarik dengan lelaki, dan selalu memusuhi kaum laki-laki. Aku selalu berpikir bahwa Master itu sama sepertiku, seorang wanita perkasa. Sekarang sepertinya hatinya telah dicuri olehmu. Reka melambaikan tangannya lagi dan lagi, lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Ceritakan padaku tentang niat busukmu bersama Sheng. Tamara berkata dengan gugup, ups, istrimu mungkin dalam bahaya. Reka berkata dengan tidak sabar, cepat beritahu, apa niat busukmu.